with Spencast. Finish your problem. 3, 2, 1, let's go. Halo semuanya, selamat datang kembali ke podcast Spencast Penturo Podcast. Kali ini kita mau membahas podcast tentang apa pentingnya olahraga saat hari libur. Dan diperkenalkan, nama saya Hadriana Gata Putra Prastia. Dan partner saya host 2 yaitu Halo, perkenalkan nama saya Nika Dek Pratya Paramita Maeswari. Bisa dipanggil Ria. Tenang aja, kita di sini nggak bakal bahas podcast yang kaku dan bosenin. Mungkin kita bakalan bahas tentang pentingnya olahraga aja, tapi mungkin ada seru-seruannya dikit. Ya. Dan kita pastinya nggak akan sendirian. Kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dia adalah guru olahraga dan pelatih tim futsal SMP 20 Malang, yaitu Bapak Andi Setiawan SPD. Halo semuanya. Gimana Adrian, Ria kabarnya hari ini? Ya baik Pak, baik. Sehat ya Ria? Ya, sehat. Alhamdulillah. Gimana? Apa yang mau kita bahas hari ini? Katanya bakalan seru-seruan ini pertanyaannya katanya. Silakan gimana? Saya mau menanyakan tentang mindset olahraga, Pak. Kebanyakan orang saat libur itu pasti nggak bakalan mikirin olahraga, Pak. Pasti cuma mau main HP, tiduran, makan, udah itu doang, Pak, aktivitasnya. Tapi mungkin menurut orang yang atlet bakalan penting menjaga postur badannya. Apakah itu benar, Pak Andi? Oke. Ke pertanyaan pertama dulu ya. Bagaimana mindsetnya olahraga itu? Nah, olahraga itu adalah suatu aktivitas fisik ya. Ini secara pengertiannya yang kamu lakukan secara terstruktur, jadi terjadwal. Misalnya Senin saya mau ini, berapa durasinya, gerakan apa yang mau saya lakukan, itu adalah olahraga. Itu adalah untuk mindsetnya olahraga. Jadi hal yang sudah kamu rencanakan itu adalah olahraga. Nah, beda cerita kalau misalnya sekarang itu banyak pengertian gini, pas saya setiap hari jalan sekolah bola balik, itu juga termasuk olahraga apa bukan? Ya bukan, itu namanya adalah aktivitas fisik. Nah, karena itu kamu lakukan secara berulang setiap hari. Kalau olahraga, kamu sudah nyusun nih, oh hari ini saya mau latihan ini, berapa jam durasinya, target otot saya seperti apa target saya mau kekuatan otot, daya tahan otot jantung atau dan lain sebagainya. Itu adalah mindset olahraga. Seperti itu. Ya, terus yang kedua, untuk membentuk badan ya jelas pastinya dengan olahraga. Terus juga makan, jangan lupa, itu juga hal yang penting gitu. Terutama untuk anak-anak zaman sekarang itu. Kalau sekarang itu memang lagi tren FOMO olahraga, itu adalah hal yang bagus. Ya, Pak Andi pernah beberapa kali mendengarkan podcast, sekarang katanya lagi banyak yang FOMO dengan olahraga, itu hal yang sangat bagus. Tapi sayangnya yang FOMO olahraga itu adalah usianya seusia Pak Andi, yang usianya 25 ke atas. Bahkan untuk anak-anak itu sangat jarang, terutama anak SMP. Kalau SMA bolehlah, masih sering. Terutama nih anak-anak SMP nih sangat jarang sekali Pak Andi lihat rutin berolahraga itu. Gitu. Mungkin itu ya. Terus gimana lagi? Apalagi yang mau ditanyakan? Tipsnya gitu ya? Boleh tips. Boleh. Nah, tipsnya adalah olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan. Begitu ya? Ya. Semuanya ya gitu ya. Olahraga yang baik itu adalah olahraga yang dilakukan. Kak, kenapa seperti itulah? Kalau kamu cuma merencanakan, ya berarti kan tidak olahraga jadinya. Gitu. Pak, bagaimana mengaturnya ketika liburan, Pak, menghindari rasa mager? Ya, yang pertama adalah nawaitunya dulu. Apa itu, Hadrian? Niat. Nah, niatnya dulu ya, Ria, Hadrian ya. Teman-teman semua yang nonton, niatkan dulu olahraga. Itu loh, niat. Kalau kalian cuma nggak ada niat, cuma di kamar tiba-tiba ada pikiran olahraga tapi males, udah HP-an aja, nggak mau kemana-mana, PW. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau sudah niat ya dilakukan dong. Dikit-dikit gak apa-apa ya. 10 Pak, masa olahraga harus 1 jam 2 jam? Ya nggak usah.
5 menit dulu dicoba. Kalau merasa sudah nyaman nanti ditambah jadi 10 menit, jadi 15 menit. Coba Pak Andi mau tanya sama Ria dong. Boleh. Kalau Ria olahraganya apa yang disukai coba? Olahraga saya suka sepedaan sih. Lah sepedaan rutin? Rutin sore-sore, Pak. Nah itu kan juga kalau misalnya sore berarti kan sudah pulang sekolah kan ya? Ya, sudah. Nah berarti itu harus dilanjutkan. Jadi biar tidak mager nanti pada saat liburan. Karena apa? Karena misalnya Ria sudah tiap sore nih olahraga, tapi kan paginya ada aktivitas di sekolah ya. Nah kalau misalnya libur kan pagi sampai sorenya nggak ada aktivitas kan, bisa aja kan jadi mager nantinya. Bisa aja nanti rutinitas olahraga yang tiap sore tadi jadi nggak dijalankan karena dari awal sudah sangat jarang bergerak dari pagi sampai sore. Itu kan karena liburan tidak ada aktivitas. Beda kan kalau di sekolah setidaknya kamu ada aktivitas fisik, jalan ke kantin, jalan sama teman, bahkan ada pelajaran olahraga kayak gitu. Jadi itu yang harus berkelanjutan seperti itu gitu. Kalau kamu Adrian gimana olahraganya di rumah, ada nggak apa e-sport? Main Mobile Legend aja ya kayaknya gitu. Enggak, ya jarang-jarang. Saya pas itu sama anak kelas 7E sama teman-teman saya badminton, Pak, di dekat sawah jajar itu, Pak. Sport. Oh ya itu? di situ rutin. Jarang, Pak. Ya Karena- tidak rutin. Karena ini saya udah ngerencanain sama teman. Misalnya tanggal 20. Nah, tanggal 20 pas kita mau mulai, lah teman saya satunya itu nggak bisa datang, jadi ya kan bayar juga ya Pak ya lapangannya ya Pak, tergantung lapangan juga. Lapangan kemarin saya nyoba di sana tuh cuma berdua 45.000 itu berdua, jadi kayak agak berat. Jadi saya mau nyoba sama teman-teman saya, tapi teman-teman saya sibuk semua. Oh ya, kenapa nggak olahraga sendiri aja? Kan bisa di rumah. Push up, squat. Nah, itu kan juga olahraga. Yang penting apa tadi? Ria? Iya. Niatnya. Ya, Ya, seperti betul. itu. Itu ya untuk mindset olahraga. Gimana cara kamu berolahraga supaya bisa enak berolahraga, gimana cara mengatur jadwal olahraganya ya dikembalikan ke dirimu lagi. Seperti itu sebenarnya. Gitu. Berarti mindset itu penting banget ya, Pak? Oh ya dong, sangat jelas gitu. Mindset kan kamu olahraga itu bukan untuk membentuk badan, tapi untuk apa? Supaya badanmu sehat. Udah itu aja gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Andi. Latihan yang cocok untuk saat liburan. Nah, karena saat liburan kita nggak kepikiran mau olahraga apa, kayak mungkin anak-anak juga masih misalnya di minggu pertama kita nggak ada kegiatan ya, seminggu itu main HP, jalan dikit, terus tiduran lagi, makan lagi. Nah itu Pak, kan banyak juga yang kayak gitu saat liburan. Nah saya juga Seperti itu Pak, gitu ya. seperti itu, Oh Pak. iya. Nah saya mau tanyain juga olahraga yang cocok untuk mungkin 2 minggu 3 minggu. Boleh. Ya sebenarnya balik ke yang pertama Pak Andi tadi bilang ya. Olahraga yang baik itu adalah olahraga yang dilakukan. Itu mindset yang pertama. Yang kedua, olahraga yang cocoknya apa? Ya yang bisa tahu adalah dirimu sendiri. Misal, Pak saya kok orangnya senang sepedaan, ya silakan dilakukan sepedaan. Sepeda kemana? Ke rumah teman Pak, yuk gak jadi masalah. Nanti ajak lagi temannya bersepeda. Pak saya kok kalau sepedaan keluar pawanas Pak, aku diireng Pak. Kok baca Jawa? Takut nanti badan saya hitam Pak, gitu. Harusnya liburan saya mutikan diriku malah tambah hitam. Ya silakan cari aja latihan di YouTube nih. Olahraga di rumah. Duh. Sangat banyak sekali. Pak, kok berat-berat ya? Tulis lagi. Olahraga yang ringan untuk anak sekolah. Banyak pilihannya, tinggal gimana, tinggal ya dilakukan itu tadi. Itu tinggal kamu ngelis nih. Ini tips nih buat kalian. Misal untuk orang-orang yang mau memulai ya, bukan orang-orang yang expert ya. Ya, orang-orang yang mau memulai gimana, apalagi untuk siswa. Coba kamu bikin schedule jadwalnya. Misalnya kamu punya 1 minggu itu ada 7 hari. Oke, 1 hari 24 jam. Iya. Kamu mau jadwalkan olahragamu berapa menit? Ya jangan 5 menit dong. 5 menit terlalu sebentar. 20 menit 20 menit terlalu sedikit. Anggaplah 30 menit dah ya gitu ya. Ya. Lo dari 24 jam kan, anggap 8 jamnya kamu tidur. Kamu masih punya waktu berapa itu? Sekitar 16 jam. Kamu olahraga cuma 30 menit. Oke, itu.
tentukan 30 menit. Pak, olahraganya mau seperti apa? Ya bebas, terserah kalian. Oh, hari ini saya mau bersepeda, ya silakan. Dicatat di schedule. Senin saya mau sepeda, Selasa apa lagi? Tapi jangan tiap hari ya. Iya. Kalau orang yang mulai bagusnya adalah 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Itu, dan durasi waktunya kalau benar-benar baru mulai 30 sampai 45 menit aja. Gitu, gak usah yang FOMO banget. Oh, aku baru mulai langsung lari 3 kilo pace 4, pace 3. Waduh. Besoknya masuk rumah sakit, jelas itu. Karena kamu belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa nggak apa-apa. Kalau untuk baru memulai 30 menit sampai 40 menit silakan dilakukan. Pak, gerakannya seperti apa? Carilah di Google, banyak. Kalau nanya Pandi, paling simpel adalah push up, squat, jumping jack yang biasa kita lakukan di sekolah. Nah, gerakan kebugaran jasmani, lari zigzag, naik turun tangga, silakan diatur seperti itu. Itu adalah tipsnya. Sangat simpel. Kalau buat kaum mageran yang untuk keluar rumah, itu paling sehat lagi ya jalan keliling komplek rumah, jalan ke rumah-rumah tetangga, ke rumah teman, ya bagus juga gitu. Tapi terstruktur jadwalnya karena kamu mau olahraga bukan aktivitas fisik ya. Seperti itu. Ria tanya dong, Ria. Gimana Ria? Mau tanya apa kamu, Ria? Monggo. Kan kalau di rumah itu kebanyakan males ya Pak kalau buat olahraga. Nah, terutama saya juga malas buat olahraga. Nah, tapi saya itu bingung kalau mau olahraga. Olahraganya itu olahraga apa? Bapak ada rekomendasi olahraga yang baik untuk di rumah mungkin Bapak? Oke, kita dulu, Pandi tanya dulu. Magernya yang dilakukan di rumah, magernya apa? Rebahan, nonton film atau apa? Ya, nonton film, main HP, scroll TikTok gitu. Oke, seperti itu. Lah, silakan diluangkan waktunya. Kamu latihan cukup dengan latihan kebugaran jasmani di rumah saja. Pak, sambil nonton film bisa, cari aja gerakannya di YouTube. Latihan kebugaran jasmani di rumah. Waduh, sudah sangat banyak itu gerakan-gerakannya seperti itu. Itu karena kan baru memulai, gak usah gak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan dulu aja gitu. Itu kalau untuk kaum mager, tidak usah keluar kamar, di dalam kamar sendiri pun itu bisa dilakukan. Seperti itu. Begitu ya, Ria? Ya Pak. Ada lagi? Kenapa olahraga tidak boleh dilakukan seminggu full gitu, Pak? Oke. Kenapa olahraga itu tidak boleh dilakukan 1 minggu full? Ya, kalau untuk orang biasa, ya bukan untuk atlet ya, untuk orang biasa itu badan kita ya. Ini penjelasannya gini. Kalau secara ilmiah itu otot kita, kalau kita latih secara terus menerus itu kan harusnya berkembang. Iya. Nah, tapi kalau kita latih terus nih secara terus menerus, kapan waktunya otot kita beristirahat? Kan tidak ada. Kita aja manusia ibaratnya kita punya 24 jam nih. 24 jam kita ada waktu tidur berapa yang paling baik? 6 sampai 8 jam. Iya. Nah, belum lagi nanti beraktivitas, ada istirahatnya dan lain sebagainya. Begitu juga otot kita. Otot kita itu perlu yang namanya istirahat. Ya, jadi tidak baik untuk kita lakukan olahraga itu setiap hari. Ya, itu karena kemampuan setiap orang itu berbeda. Tapi memang penelitian mengatakan perlu waktu otot untuk beristirahat minimal 1 hari. Misalnya kamu latihan selama 7 hari itu ada 6 kali latihan, ya berarti 1 harinya untuk rest. Ya, tetap butuh istirahat. Ya, kita aja sebagai manusia butuh istirahat, apalagi otot kita yang selalu kita pakai. Kita melakukan semua kegiatan, otot kita itu bekerja. Gitu. Ya, ditambah lagi kita olahraga nih yang membebankan otot secara berlebih. Kan gitu. Iya. Nah, misalnya kalau misalnya otot tangan kita biasanya kan kita pakai buat ngangkat barang dan lain sebagainya. Kita melakukan olahraga, contoh gerakan push up atau gerakan yang lainnya. Berarti kan dia tambah beban lagi. Nah, harusnya dia nanti berkembang, tapi karena kita terus-terusan menggunakan otot ini, dia malah tidak berkembang. Gitu. Jadi otot ini perlu waktu berkembang. Untuk berkembang perlu waktu istirahatnya. Makanya olahraga itu tidak disarankan setiap hari. Begitu. Perlu adanya istirahat. Ini untuk orang biasa. Kalau atlet, ya itu ada tim kesehatannya sendirilah. Mereka boleh. Kenapa kok atlet saya lihat latihannya tiap hari nggak ada istirahatnya? Mereka sudah punya tim medis sendiri. Seperti itu. Begitu. Saya mau nanya ini, Pak. Kan siswa SMP 20 itu banyak ya, Pak ya. Mungkin 1000, 2000. Apa kendala umum dalam mengajarkan olahraga di sekolah? Kendalanya kayak
mungkin anak ini nggak niat, mungkin anak ini maunya cuma main atau gimana gitu Pak. Oh, kendalanya ini seperti kaum-kaum yang ada di sini ini biasanya kalau olahraga itu ya. Gimana olahraganya, kendala yang paling dialami ketika ngajar olahraga adalah kaum yang malas, terutama apa? Prit, ayo jumping jack, aduh dilakukan, habis itu set kedua, aduh set ketiga, aduh selesai jumping jack, ayo push squat dulu, ya dilakukan gitu. Kendalanya adalah untuk kaum yang mager gitu. Tapi Pak Andi seneng kalau ngajar di SMP 20 itu, meskipun mendengar banyak keluhan tapi tetap dilakukan. Entah itu memang karena mereka ingin olahraga atau dalam tanda kutip karena takut sama Pak Andi. Kayaknya yang kedua sih ya. Itu mendengar pelit Pak Andi disuruh prit, langsung dilakukan. Kalau nggak dilakukan nanti ditambah lagi gitu ya. Paling itu sih. Ya semuanya seperti itu ya semuanya ya. Gitu ya. Ria ya. Yang kedua ya. Enggak juga loh Pak. Ah masa, jangan berbohong kamu. Iya Pak. Ya gitulah. Gimana terus selanjutnya? Nah, dia dong. Nah ini kan mau nanya aktivitas apa aja yang bisa menghindarin kita dari handphone. Jadi ya kan kita kebanyakan main handphone. Nah aktivitas apa yang bisa menghindar dari handphone? Oke, aktivitas yang cocok untuk biar tidak main handphone terus gitu ya. Iya. Ini tips sih sebenarnya untuk kaliannya, anak-anak yang ya sama Hadrian sama Ria ataupun yang mendengarkan podcast ini lewat YouTube atau Spotify ya. Ya. Sekalian promosi ya. Ada di Spotify ya. Ya, Oh, ada, di YouTube juga ada kan? Ada. Nah, tipsnya adalah gini, Rek. Kalian harus bisa membatasi diri. Gimana caranya? Caranya adalah dengan kalian berkomunikasi dengan orang tua kalian. Gitu, karena kan kalian masih dalam pengawasan orang tua nih. Komunikasilah dengan orang tua. Bu, coba saya pengen nih supaya saya tidak kecanduan dengan HP. Pasti orang tuamu punya solusi. Solusinya adalah kalau dari Pak Andi nih, kalian batasi. Oke, kamu punya waktu ibaratnya berapa jam sih buat main HP itu? Misalnya dari sekolah itu jam 7 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam berapa kamu tidur? Jam 8 ya? Iya. Anggaplah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada waktu 5 jam nih mau gunakan buat main HP. Simpelnya gini, kamu ambil 2 jam atau 1 jam untuk main HP, 1 jamnya buat istirahat. Gitu. Ya, main game misalnya, yuk gak apa-apa silakan. Gak apa-apa. Nanti tapi kamu harus punya schedule jam berapa kamu harus berhenti menggunakan HP ini. Kayak gitu. Misalnya, oke, dari jam 3 saya pulang sekolah, anggaplah jam 4 sampai rumah ya. Mandi, makan dan lain sebagainya, main HP. Oh, ada drama nih. Dramanya 30 menit. Saya nonton terus-terusan berarti mata kayak gini 30 menit. Kira-kira waktu istirahat saya berapa? 10 menit Pak, boleh. Setelah 10 menit taruh HP, jangan dipegang sama sekali. Wes terserah kamu mau ngapain, mau baca buku, mau mau aktivitas apa ya terserah kamu. Pokoknya 10 menit tanpa HP. Setelah 10 menit ambil lagi HP, silakan. Yang ini schedule waktunya kamu jalankan. Nanti lama kelamaan kalau seperti itu nanti tambah sendiri. Setelah 30 menit main HP, bosan taruh aja, cari aktivitas lain. Entah itu kamu misalnya yang perempuan bantu mama masak, yang laki-laki ikut ayah kemana dan lain sebagainya tanpa megang HP, itu akan terbiasa sendiri. Jadi nanti kamu akan terbiasa nggak nyari nih HP. Seperti itu. Itu tipsnya. Jadi batasi waktu, main HP berapa menit, berapa jam, istirahatnya berapa, nanti mau dilanjutkan main HP lagi silakan, gak jadi masalah. Seperti itu. Nah, saya mau tanya satu lagi nih, Pak. Nah, kan mayoritas bukan mayoritas sih. Kebanyakan orang di Indonesia kan kebanyakan ngerokok ya, Pak ya. Ngerokok itu mengganggu olahraga atau tidak? Oke, secara kesehatan ya sudah sangat jelas, sudah sangat mengganggu itu rokok itu, apalagi terutama untuk anak-anak ya, karena ya nggak cuma anak-anak sih, karena Pandi bukan dokter ya, intinya adalah rokok itu zat yang tidak baik untuk tubuh kita, seperti itu, terutama untuk ya anak-anak yang proses badanmu yang harusnya bisa berkembang ya, karena kemasukan zat-zat dan lain sebagainya itu nanti akan mempengaruhi dari dalam dirimu, terutama di paru-paru ya. Katanya itu kan ya paru-parunya jadi hitam kalau paru-parunya rusak atau misalnya terkena penyakit gara-gara rokok, ya itu tadi ada bagian dari dalam tubuhmu yang rusak karena rokok. Jadi kamu tidak bisa 100% melakukan kegiatanmu seperti itu. Kan banyak kan, bukan hanya di paru-paru, katanya di tenggorokan dan lain sebagainya. Seperti itu.
Itu intinya adalah jangan merokok. Ya untuk anak-anakku terutama anak SMP 20 ya dihindari. Tolong dihindari. Ya, Itu loh. Pak nggak bisa Pak nanti kalau sudah kerja dan sebagainya itu terserahmu lah. Pokoknya selama jadi siswa sampai 20 tidak boleh. Ya, seperti itu. Oh gitu Pak. Nah ini nih Pak, bukan kendala, apa ya, sama nggak Pak saat ngajar ngelatih tim futsal sama ngajar di SMP 20 tuh sama muridnya tuh sama sifatnya atau beda? Contoh Amar. Oke, yo kalau dari sifat ya karena orangnya sama harusnya ya sama sifatnya. Tapi yang bedakan adalah aktivitasnya. Kalau di sekolah ya Pak Andi mengajarkan apa yang harusnya Pak Andi ajarkan gitu loh. Aktivitasnya misalnya olahraganya ya seperti ini, misalnya olahraganya basket dan lain sebagainya ya seperti itu. Tapi kalau misalnya di tim futsal ya Pak Andi tuh ngajarkannya tentang futsal dong. Materinya gimana futsalnya, gimana latihan fisiknya, gimana olahraga yang cocok untuk mengembangkan otot kita ketika supaya bisa menjadi pemain futsal yang bagus dan lain sebagainya, itu adalah seperti itu. Seperti itu. Ria tanya lagi dong, yang seru kayak Seru. ya kayak mungkin apa aja lah berhubungan dengan lari mungkin. Makanan 4 sehat 5 bergizi. Hah? Apa itu makanan buat lima bergizi? Nggak tahu saya Pak. Loh, kok nggak tahu? Sekarang itu adalah makanan gizi seimbang ya. Ya kalau dulu apa 4 sehat 5 sempurna. Nah seperti itu Pak 4 sehat 5 sempurna. Ya. Lupa nih host duasa ya. Intinya gini, untuk makanan ya semuanya. Untuk makanan yang perlu kamu hindari itu adalah yang pertama, bukan tidak dimakan ya, yang perlu kamu hindari, kamu kurangi. Yang pertama adalah makanan yang mengandung minyak berlebih, dan yang kedua adalah makanan yang mengandung gula tinggi atau glukosa. Coba Ria buka HP-nya sekarang, kamu searching kasus kematian tertinggi gara-gara apa? Apakah kanker, apakah jantung atau gimana? Coba dibuka. Kasus kematian tertinggi itu gara-gara apa? Kita tunggu dulu biar searching dulu. Di Sosis itu berbahaya atau enggak Pak? Sosis itu bagus. Semua makanan itu bagus semuanya ya. Tergantung dari cara kita mengolahnya. Ya. Itu. Coba gimana Ria? jawabannya penyakit jantung dan stroke. Itu penyakit jantung dan stroke. Ya. Itu yang paling umum. Ya, yang kedua apa? Ada. Yang kedua stroke. Yang pertama jantung, yang kedua stroke. Ya, oke, gak apa-apa lah. Itu. Mungkin belum diupdate ya. Penyakit kematian terbesar itu adalah gara-gara gula. Ya, gula itu dari mana? Dari konsumsi makanan yang kalian terima. Seperti itu. Ya, dari konsumsi makanan yang kalian terima. Gitu ya. Kalau di situ tadi mungkin oke, penyakit yang tertinggi gara-gara jantung dan stroke. Ya, yang mungkin yang selanjutnya adalah dari penyakit gula. Ya, gula itu ya yang kamu makan. Pak, saya lupa nggak pernah minum makanan yang manis-manis. Coba kita koreksi lagi ke belakang. Sering jajan di kantin, minumannya manis-manis apa enggak? Terus makanannya berminyak apa enggak, seperti itu. Ya itu. Ya hindari makanan yang mengandung minyak berlebih dan gula berlebih. Ya semuanya ya itu harus seimbang tadi. Kan makanan yang baik itu adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Ya gimana caranya kamu bisa menyeimbangkannya? Ada nasinya, ada lauk pauknya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Seperti itu ya. Gitu ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, apalagi nih yang mau ditanyakan coba? Ria lagi dong. Sudah mungkin. Saya satu nih Pak. Oke, boleh. Pull up itu nambah tinggi badan atau gimana? Soalnya saya juga sering disuruh orang tua saya pull up. Kayak minimal gantung 3 menit, 2 menit, 1 menit. Oke. Gini ya, pengertiannya itu sebenarnya bukan push up-nya yang menambah kamu tinggi. Ya. Pull up Pak. Pull up-nya bukan pull up-nya, tapi up adalah makanan yang kamu makan. Yang kedua itu adalah bagaimana aktivitasmu. Yang ketiga itu adalah bagaimana silsilah keluargamu. Tidak menutup kemungkinan, misal gini, misalnya rata-rata keluargamu punya tinggi badan 170 180. Ya kemungkinan kamu bisa tinggi seperti itu ataupun bisa kan di 190. Tapi kalau misalnya keluargamu tingginya rata-rata di 165 dan 170
70 ya kamu mesti di sekitaran itu. Hanya beberapa persen kamu bisa nyampe di 180 190. Ya. Kapan kamu berkembangnya ya di usia sekarang ini. Masa perkembanganmu itu adalah dari usia kamu lahir sampai di SMA nanti. Ya terutama di usia mungkin kalau perempuan itu sebelum 17 tahun nanti perkembangannya akan sangat pesat. Ya setahu Pandi ya ini ya. Kalau salah silakan dikoreksi nanti. Kalau untuk laki-laki ada yang mengatakan setelah umur 17 tahun nanti mereka akan berkembang dengan sangat cepat. Itu entah dari tinggi badannya, entah dari bentuk mukanya dan lain sebagainya seperti itu. Oh, saya baru keinget satu Pak pertanyaan nih. Kan kayak saya nih saat libur itu pasti tidurnya itu jam 1 pagi sama jam 2 pagi. Itu mungkin setiap hari mungkin Pak. Itu berbahaya kata yang artikel-artikel yang saya dengar itu berbahaya. Kata dokter Tirta juga kayak nanti bisa stroke gini. Oh ya itu sudah pasti benar. Karena apa? Karena pola tidurnya kan nggak teratur. Ya tidur yang baik ya. Kalau saya Pandi pernah dengar itu respon kita kondisi tubuh kita itu kayak mengetahui kalau malam itu kita waktunya istirahat. Ya jangan dipaksa untuk begadang dan lain sebagainya. Makanya coba gini, kalau misalnya efeknya ya kita tidur yang disarankan itu kan 6 sampai 8 jam. Misalnya kamu tidur jam 2 pagi nih, terus bangun jam 4 atau jam Pak, tapi saya tidurnya jam 2 pagi, bangunnya jam 10 pagi. Itu gimana? Itu kan kebablasan namanya. Tetap tidak baik kan? Seperti itu ya. Idealnya tidurnya itu ya itu tadi. Misalnya mentok-mentok jam 10 lah. Pasti kamu akan merasakan perbedaan gini. Ketika kamu tidur jam 1 malam ataupun jam 2 malam, ya, kamu bandingkan dengan kamu tidur jam 10 malam atau jam 9 malam. Bangunnya sama-sama nih jam 5 pagi. Coba badanmu lebih enakan yang mana? Tidur jam 9 malam atau jam 1 malam? Jam 9 malam. Nah, jam 9 malam. Karena apa? Karena waktunya organ dalam tubuh kita itu beristirahat atau apa ya namanya? Recovery. Recovery itu adalah sekitaran jam situ. Jam 10, 11, 12, jam 1, 2. Nah, yang harusnya mereka beristirahat tapi kita paksa untuk bekerja. Pak, loh kan saya nggak ngapa-ngapain Mbak, cuman main HP. Ya meskipun main HP kan tetap semuanya tetap berjalan kan, bekerja kan organ-organ yang ada di dalam tubuhmu. Seperti itu. Ya jadi tidak baik. Kurang-kurangilah begadang. Efeknya paling kelihatan apa? Nanti matanya hitam. Itu badan lesu. Kalau kamu kebanyakan begadang, lemes, mau ngapain rasanya malas dan lain sebagainya. Ya itu adalah efeknya dari begadang itu tadi. Terima kasih nih Pak Andi untuk saran, tips dan lain-lainnya. Sangat berguna banget buat saya. Mungkin Hadrian juga Sama dan yang pendengar yang lainnya. Oke. Sekian dari kita podcast hari ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.